Bisa ya? Baik, sudah siap semuanya? Boleh yang bagian sana geser ke sini nak. Alhamdulillah. Daerah yang ke kanan geser ke kiri semuanya. Tuh, geser. Boleh pindah aja. Jalan, pindah ke kiri. Nah, biar aku ke kanan kiri jadi dulu. Ayo geser terus. Geser mas, geser. Aku kalian pindah aja. Jalan, pindah sini. Yuk, yang ada di samping yang ini jalan, pindah sini yuk. Pindah yuk. Yuk sini. Nah, yuk. Geser ke sana. Duduk di sana. Yuk, duduk di sana. Ya, terus. Cek. Tes satu. Sudah? Baik, kalau sudah siap kita mulai pagi hari kita dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat makan ketoprak. Kurang semangat, kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada poin, ada paus. Sebelum mulai dulu 100. Iya. Boleh enggak? Enggak boleh menghadap. Enggak ada kami. Baik adik-adik, yuk bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Yang mana Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak luar biasa kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Adik-adik, salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah. Adik-adik, ada nggak yang tahu apa arti zaman jahiliyah? Yang tahu artinya kamu ambil hadiah. Zaman kebodohan, astagfirullah. Siapa yang bodoh? Orang-orangnya pembulian. Barakallahu fiik. Ini buat kamu. Kamu udah nyampe. Kamu di sini. Baik. Alhamdulillah. Barakallah. Siapa namanya? Kata asgar zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan. Siapa yang dan kenapa mereka disebut bodoh adik-adik? Apakah karena mereka tidak bisa membangun gedung yang bertingkat-tingkat sehingga mereka disebut bodoh? Apakah karena mereka tidak bisa membangun bis tingkat sehingga mereka disebut bodoh? Apakah karena mereka tidak bisa membuat unta tingkat? Unta tingkat gimana ceritanya? Apakah karena urusan dunia mereka disebut bodoh? Mereka disebut bodoh karena apa adik-adik? Ketika mereka ditanya, engkau kalau berdoa kepada siapa? Engkau kalau beribadah kepada siapa? Engkau kalau menyembelih sesembelihan untuk siapa? Mereka jadikan seluruh peribadatan mereka
untuk tapi adik-adik, ketika mereka ditanya, siapakah yang menciptakan? Mereka akan menjawab, siapakah yang menghidupkan dan mematikanmu? Mereka akan menjawab, siapakah yang menciptakan dan mengatur alam semesta? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Tapi kenapa kok mereka menyembah patung? Adik-adik tahu patung? Mungkin kalau yang laki-laki tahunya patung itu kayak robot-robotan, gitu ya? Bisa jadi. Kalau yang perempuan tahunya patung itu kayak boneka Barbie, labu kulomi. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tahunya patung itu yang ada di mall. Pernah lihat patung yang ada di mall? Kalau kita lagi jalan-jalan persiapan beli baju lebaran, nanti patungnya marah enggak? Bisa nggak dia seperti itu? Enggak. Maka dari itu kalau kita ditanya kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita berdoa, untuk siapa seluruh peribadatan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik adik-adik, sekarang kamu kalau bilang penciptaku, siapa pencipta kita? Sambil duduk langit kita ucapkan Allah. Coba ya, penciptaku, nabiku. Kalau kamu bilang nabiku Muhammad sambil menghafal seperti ini, Nabi Muhammad adalah sosok yang kuat dan pemberani. Muhammad, gitu ya. Coba diulangi, penciptaku, nabiku, agamaku. Islam seperti ini. Karena Islam adalah rahmat untuk alam semesta. Islam, gitu ya. Coba diulangi, penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Astagfirullahaladzim. Kok pas setan nyebutnya ke sini? Kan tadi belum di briefing. Kenapa kalian bereaksi? Coba diulangi, mungkin ada yang salah gitu ya. Coba, penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Kok ke sini? Ada di sini. Oh, enggak ada. Yang ada manusia adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kagum mulai, kagum mau cek sound dulu nih, suara kagum sudah terdengar dari ujung masjid ke ujung masjid. Kagum mau dengar suara kalian. Kalau dilihat dari jumlah, sepertinya banyakkan perempuan. Tapi kalau dari soal tenaga dan suara, lebih kuat laki-laki. Kalau kagum bilang anak soleh, yang laki-laki, yang pakai peci, yang nggak pakai peci, bilang siap. Anak soleh, kurang semangat, nilainya 75. Lumayan pas KKM. Kalau kagum bilang anak solihah, hanya pendek aja. Kalau hanya panjangan, solihah, khawatir kalian mencium aroma tidak sedap.
Jenggot. Kalau kamu bilang anak solihah, yang perempuan bilang siap. Anak solihah. Luar biasa. Nilainya 95. Anak laki-laki kalah sama anak perempuan. Kita adalah anak laki-laki yang terkenal dengan kekuatannya, betul. Kita adalah anak laki-laki yang terkenal sebagai jagoan mama dan papa, betul. Tulisan kita seperti tulisan para dokter alias tidak kebaca, betul. Semangat ini kalian. Kalau kamu bilang anak soleh, bilang siap. Anak soleh. Luar biasa. 99. Anak perempuan masa kalah sama anak laki-laki. Kita adalah anak-anak yang terkenal dengan kedisiplinannya, betul. Kita adalah anak-anak yang terkenal dengan kerapihannya, betul. Tulisan kita lebih bagus daripada tulisan laki-laki, betul. Mau pergi ke kantin sekolah, pulang-pulang bawa banyak makanan, sedangkan yang laki-laki kasih. Enggak. Itu anak SD, enggak pelajaran. Kalau kamu bilang anak solihah, bilang siap. Anak solihah 99,99, Masya Allah. Mau dapat 100 juga? Mau dapat 100? Kita gabungkan suara kita. Anak solihah. Alhamdulillah. Jangan mengatakan masih memang. Kalau jangan lepas. Sekarang kalau kamu bilang bersiap, kakinya disilang, tangannya ditumpuk, pandangan ke depan, tarik nafas selalu ditahan, tahan. Mending soy kamu. Kalau kamu bilang bersiap, jawab bareng-bareng. Hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip hup hep hop. Bisa? Siap? Yuk. 1, 2, 3. Berlon. 1, 2, 3. Bersiap. Hap hap, hip hip, hup hup. Hap hip hup hep. Coba ulang lagi. 1, 2, 3. Bersiap. Hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip. Alhamdulillah. Adik-adik, ada yang tahu nggak tema kajian kita hari ini apa? Iya. Oh belum. Iya. Oh belum. Ada yang tahu? Kita catat di sini ya. Kita hari ini yang tahu dapat hadiah yang paling rapi. Sudah. Hitungan ketiga angkat tangannya. 1, 2. Masih 2. Yang paling belakang kamu. Apa tema kajian kita hari ini? Ayah Bunda superhero. Masya Allah.
Ini buat kamu. Tolong kasihin ke belakang. Baru. Yuk kita tulis bersama-sama. Ada yang bawa alat catatan? Buat yang gak bawa nanti dihafalkan ya. Kita tulis ayah, bunda, aduh. Adik-adik, sebelum kamu melanjutkan tulisan Kak Agung yang indah, kamu mau disclaimer dulu nih. Ketika kamu ingin menulis dengan tulisan yang bagus, indah, dan menawan, tiba-tiba papan tulisnya goyang-goyang, menjadikan tulisan kamu jadi jelek. Jadi kalau tulisan kamu nggak kebaca atau jelek, salahnya siapa? Papan tulisnya. Kalau memang nggak bagus ya. Ayah bunda, tuh kan goyang-goyang. Super Hiroku, Masya Allah. Kita kasih gambar awal. Ada lagi nggak ya spidolnya ya? Ada ya? Oke. Yang perempuan kelihatan nggak? Gak kelihatan. Kasih. Baik. Yang kelihatan gitu ya. Ayah bunda superhero. Adik-adik, ayah bunda itu siapa sih? Adik-adik. Orang tua. Orang tua itu siapa sih? Siapa itu orang tua? Nah, apakah orang tua itu yang rambutnya sudah mulai memutih? Bisa jadi. Apakah orang tua itu yang wajahnya mulai keriput-keriput? Bisa jadi. Apakah orang tua itu yang giginya ngongkong? Bisa jadi. Yang kalau jangan membungkuk, bisa jadi. Ya kalau bernapas dan Kamis bisa ya. Kita bukan sedang membahas kakek dan nenek. Yang kita sedang bahas adalah orang tua yang biasa kita panggil dengan sebutan ayah, bunda, ibu, bapak, umi, adik, papa, mama, pipi, mimi, pupu, mumu, popo, momo. Memang ada yang manggil ayahnya popo. Ayahnya pulang bekerja buka pintu rumah. Popo. Alhamdulillah, jazakallah. Kita kasih ya. Cium, Mbak. Ya. Jadi orang tua adalah yang sejak kita masih di dalam kandungan sampai saat ini mengasuh kita, merawat kita, membesarkan kita, memberikan makanan, minuman, pakaian, mainan, dan cintanya kepada adik-adik. Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang. Seseorang ini ingin sekali berbuat baik, tapi dia bingung siapakah orang yang pertama kali dia harus berbuat baik kepadanya. Maka orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang pertama yang aku harus berbuat baik kepadanya?" Apa jawaban Rasulullah? Yang pertama, ibu. Oke, yang pertama ibu. Yang kedua siapa ya? Tapi yang ditanya lagi, wahai Rasulullah, kemudian kepada siapa aku harus berbuat baik?
Yang kedua, ibu. Loh, ibu lagi. Akhirnya penasaran lagi. Yang ketiga siapa ya? Ya Rasulullah. Kemudian kepada siapa aku harus berbuat baik? Yang ketiga, ibumu. Ibu lagi. Penasaran yang keempat mungkin berbeda. Ya Rasulullah, kemudian kepada siapa aku harus berbuat baik? Yang keempat, ayahmu. Ibu, lalu adik-adik, apakah ini menandakan bahwa kita harus punya 3 ibu dan 1 ayah? Iya, ada yang jawab. Iya enggak? Kita harus punya 3 ibu 1 ayah, iya enggak? Coba kalau tanya, di sini yang ibunya baru 1 angkat tangan. Yang ibunya baru 1. Yang nggak angkat tangan ibunya 2 nih. Ibunya baru 1. Ya. Tadi kata Rasul apa? Ibu, lalu ayah. Ibunya 3, ayahnya 1. Nanti sampai rumah kalian tanya. Iya nah. Ibu ini mana? Minta diruqyah yang kamu juga masuk. Enggak ya. Apa yang dimaksud oleh Nabi? Iya. Yang dimaksud oleh Nabi adalah kita harus berbakti kepada ibu, hormat dan patuh kepada ibu, tidak boleh durhaka kepada ibu, dan juga ayah. Kamu kenapa sih kok kita harus berbakti kepada ibu? Adik-adik, ada yang punya tas, boleh kamu pinjam tasnya? Siapa yang mau tasnya dipinjam ke kamu? Yang mana? Oh, yang ini boleh? Oke, jazakallah. Adik-adik, pernah melihat ibu-ibu hamil? Kira-kira ibu-ibu hamil perutnya di depan apa di belakang? Di belakang. Gimana? Bila berapa lama ibu kita mengandung kita? 9 bulan. Anggap saja kalian sedang mengandung. Kalian bawa tas kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian berada, aktivitas apapun yang kalian lakukan, kalian bawa tas. Kira-kira nyaman enggak? Enak enggak? Tapi ibu kita mampu melakukannya. Bahkan adik-adik, di antara kesulitan seorang ibu adalah ketika mau ke kamar mandi, buka pintu kamar mandi, aduh, kamar mandinya proses jongkok, keganjel perut gitu ya, perutnya udah besar. Pernah nggak dengar cerita ibu-ibu melepas perutnya ketika kamar mandi? Dek, ibu mau ke kamar mandi. Ibu lepas dulu ya. 1, 2, 3. Taruh di atas meja. Iya. Ibu yang kamar mandi. Alhamdulillah selesai. Adik, sini pasang lagi. Lihat di situ. Bahkan ketika ibu kita tidur adik-adik, ketika beliau terlentang, minggir ke kanan, minggir ke kiri, tengkurap, yang di dalam teriak-teriak, bayinya, sampai dihamil, iya, gak ya itu semua. Ketika ibu kita melahirkan kita, pernah ada sebuah penelitian ya di luar negeri, ada bapak-bapak dipasangkan sebuah alat agar dia merasakan gimana rasa sakitnya melahirkan. Siapa tadi? Bapak-bapak. Bapak-bapak itu kan biasanya kuat ya,
dipasangin alat biar merasakan rasanya lahiran. Sudah siap? Siap. Dinyalain mesinnya. 1, 2, 3. Ting. 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 Sebenarnya jadi beda. Bapak nggak kuat adik-adik. Ini menandakan apa? Kekuatan fisik saja tidak cukup untuk bisa melampaui perempuan yang mendapat julukan the power of mama. Iya, laki-laki nggak sanggup jadi ibu, nggak sabaran. Apa sih nyebut? Gajel aja gitu ya. Lihat adik-adik, ketika ibu kita melahirkan, ceprot, bunyinya gimana sih? Ya gitulah ya. Lihat, ketika ibu kita melahirkan, yang pertama kali ibu kita ambil bukanlah tisu untuk mengelap air keringat. Yang pertama kali ibu kita ambil bukanlah air minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Yang ibu kita pertama kali ambil bukanlah makanan untuk menghilangkan rasa laparnya. Apa yang ibu kita ambil? Apa? Anaknya, bayinya. Suster, dokter, bayiku mana? Anakku mana? Diambil, lagi nangis. Pernah dengar cerita enggak? Ada bayi lagi nangis. Berisik tuh. Pernah? Disayang, disusui. Luar biasa. Kasih sayang seorang ibu. Kemudian yang kedua adik-adik, oke Kak Agung, aku akan berbakti kepada ibu, pengorbanannya luar biasa. Tapi kenapa aku harus berbakti juga kepada ayah? Ketika aku membuka mataku, ayah sudah gak ada. Ketika aku mau tidur, ayah baru. Buat apa aku harus berbakti kepada ayah Kak Agung? Adik-adik kami tanya, kalian bisa makan makanan, siapa yang beliin? Ibu yang masakin, beli di pasar gitu ya. Uangnya dari mana? Kalian beli pakaian-pakaian yang bagus, siapa yang beliin? Ibu. Dari Shopee gitu ya. WIB. Uangnya dari mana? Kalian bisa sekolah, siapa yang bayarin SPP? Ibu bayarin ke sekolah gitu. Uangnya dari mana? Lagi-lagi ayah. Adik-adik, kamu merasakan menjadi seorang ayah, itu kamu sedih luar biasa. Setiap hari kamu tuh pengennya main sama anak-anak, apalagi anak-anak kamu tuh masih balita, masih lagi lucu-lucunya gitu ya. Yang mana kalau dia itu masih kecil, wanginya masih wangi bedak sama minyak telon. Kalau udah seumuran kalian, bau asem. Wih, anak-anak kamu tuh kalau pagi-pagi, wah, kita ciumin terus tuh wangi banget sih, aduh, ya. Tapi kita harus bekerja. Kita doakan nak, jadi anak soleh ya, nak pinter ya, nak nurut ya. Ketika kita mau berangkat bekerja, pelan-pelan, biar anaknya nggak bak. Pas buka pintu, pelan-pelan. Rusuh itu. Pas kita udah mau naik motor, tiba-tiba ada adegan sinetron. Anak kecil keluar pelan-pelan sambil megangin paras jendela. Dia teriak, oh ya. Kira-kira kamu tega gak ninggalinya? Akhirnya apa? Kita bawa dulu, yaudah sini jalan-jalan. Yaudah yuk kita ke warung beli jajanan. Ada yang pernah jalan-jalan sama ayahnya?
Kalian gak ingat kali? Ada yang pernah beli jajanan di warung? Wah, itulah pengorbanan seorang ayah. Walaupun tidak pernah ada di rumah atau jarang terlihat di rumah, tapi kasih sayangnya senantiasa diberikan kepada kita. Baik, adik-adik, sekarang kamu ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana sih caranya membalas kebaikan ayah dan bunda setelah banyak sekali pengorbanan yang dilakukan ayah dan bunda terhadap kita. Yuk, sekarang kamu mau kasih kalian adab-adab berbakti kepada orang tua. Yang pertama, Allah abadikan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Surat apa adik-adik? Al-Isra ayat 23. Yang pertama, fala taqul lahuma uff. Tidak boleh mengucapkan uff. Apa artinya uff? Atau ih? Oh enggak boleh ya. Atau ucapan-ucapan yang menyakiti perasaan orang tua, seperti mengecap. Coba adik bisa mengecap? Ayo coba 1, 2, 3. Pinter banget. Ini kira-kira untuk mengecap makanan atau mengecap dalam membalas ucapan orang tua? Mengecap apa? Makanan yang benar. Yuk kita tulis dulu. Jangan ucapkan ya, atau ucapan yang menyakiti perasaan orang tua. Ibunya lagi memasak sayur sop, tangan kanannya mengadu, tangan kiri menggendong dede bayi, kaki kanan menyapu, kaki kiri mengepel. Ibu-ibu itu multitasking adik-adik, bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak kalau lagi main handphone, ayah main yuk, gak bisa. Waktu sebelum sama handphonenya ya. Kalau handphonenya ditaruh baru bisa main. Tapi kalau ibu-ibu enggak. Tangan kanannya ngadu, tangan kiri gitu berdiri baik, kaki kanan nyapu, kaki kiri ngepel. Gak ada kayak gitu, gak ada. Tetapi ketika ibu kita sedang melakukan kesulitan, terkadang ketika sedang mencicipi makanan, aduh, kurang garam nih, aduh, lupa beli wortel, maka ibu butuh bantuan dipanggil tuh anaknya yang lagi pusreng, yang lagi magar, adek, sini nak bantuin bunda nak. Lagi suruh-suruhnya. Berpukir, meningsoy. Ada betul efek di sini. Ada betul efek, angkat betul efek. Ada? Oh nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Lagi suruh-suruh dipanggil bunda, terus kata dia apa? Bunda, kenapa aku terus? Kenapa tidak balik? Emang dia bayi bisa disuruh-suruh? Lagi digendong sama bundanya, dek. Tolong dong beli wortel sama garam di warung sebelah. Ditaruh, ngesot. Nyampe ke warung diangkat sama abang-abangnya. Adel. Iya. Diangkat. Mau beli apa? Cur. Lu berkata semua. Gak bisa adik bayi disuruh-suruh. Maka ketika kita diperintahkan oleh orang tua kita, jangan ucapkan atau ucapkan yang menyakiti perasaan orang tua. Kagum, aku suka keceplosan, gimana dong kagum? Dek, bantuin bunda dong. Ucapan yang bisa menjadikan seseorang termasuk orang-orang durhaka. Terus gimana nih kagum? Oke, kagum punya solusi.
Kalau kalian nanti keceplosan, gitu ya, maka solusinya adalah tambahkan ucapan siap. Iya. Jadi nanti ketika kalian disuruh bantuin bunda dong, apa kamu bilang? Oh, Masya Allah, pintar deh anak bunda. Ya, jadi nggak boleh ngomongnya apa? Asal. Seperti siapa? Anak Halilintar ya. Nah, ini yang pertama adik-adik. Yang kedua, apa yang kedua? Masih di surat yang sama. Surat Al-Isra ayat 23. Wala tanharhuma, jangan membentak. Yang kedua, ada yang tahu apa arti membentak? Melawan, teriak, marah. Kamu mau membawakan sebuah kisah. Kisahnya ini adalah tentang seorang ulama bernama Muhammad Ibnu Sirin. Siapa namanya? Muhammad Ibnu Sirin. Coba ikuti aku. Muhammad Ibnu Sirin. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama yang terkenal sangat berbakti kepada orang tua. Pernah suatu ketika Muhammad Ibnu Sirin lagi jalan-jalan sama orang tuanya. Ketika sedang di luar, tiba-tiba Muhammad Ibnu Sirin ngobrol sama ibundanya. Mau sesuatu. Teman-temannya pada bingung, kenapa itu si Ibnu Sirin kok ngomong sama orang tuanya ngomongnya bisik-bisik. Akhirnya teman-temannya bilang kepada Muhammad Ibnu Sirin, "Hei Ibnu Sirin, kenapa kok kamu ngomong sama orang tua ngomongnya bisik-bisik, ngomongnya pelan-pelan?" Apa jawaban Muhammad Ibnu Sirin? "Aku takut kalau aku berbicara dengan ibuku seperti bicara kepada kalian. Aku takut kalau aku ngomong dengan ibuku seperti ngomongku kepada kalian. Aku takut dianggap sedang berteriak, sehingga aku termasuk anak durhaka." Ada di sini yang suka teriak-teriak. Waduh, jangan angkat tangan. Yang penting jangan diulang. Ya, puncak daripada kita belajar adalah pengamalan, dipraktekkan. Ya, yang kedua apa? Jangan membentak, teriak, marah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Masih di surat yang sama. Surat Al-Isra ayat 23. Wa kullahuma qawla karimah, berkatalah yang baik. Ada spidol lagi mungkin? Berkatalah yang baik kepada orang tua. Berkatalah yang baik kepada orang tua. Kalian ada yang punya teman toksik enggak? Kalau ngomong tuh ngomongnya suka yang aneh-aneh. Mungkin orang tuanya di rumah suka ngasih gadget, kemudian akhirnya dia dilepas tanpa pengawasan. Akhirnya kalau nonton yang lagi viral, ada manusia keluar dari toilet. Iya. Skibidi dok. Terus ada lagi yang baru. Apa yang baru? Anomali gak jelas, tung sahur. Tralalere lo, gitu ya.
Oh salah lagi, dibenerin. Lebih ke anak-anak ya. Apalagi Bombardilo, Krokodilo. Kemudian apa? Ada yang mana kalau kita ditanya sama orang dan ditanyanya terus menerus orang yang kepo penasaran, jawabnya apa? Kemudian ini, alhamdulillah, jazakallah. Baik, ini dapat yang baru. Belum. Kita coba lagi. Hidup sama. Sip. Ya, ketika kita sedang ke sekolah atau mungkin kita sedang bermain sama teman-teman, kemudian ada nih teman-teman yang toksik gitu ya, ngomongnya suka aneh-aneh gitu ya. Kemudian ketika kalian pulang sampai rumah, mungkin pulang sekolah, kemudian kalian buka pintunya, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, anaknya masuk rumah, iya. Dia buka tasnya, dia buka bajunya, malu ya, jadi. Tiba-tiba ibunya datang, Dek, kamu tadi belajar apa di sekolah? Gurunya baik nggak? Teman-temannya seru nggak? Belajarnya asik nggak? Dia keingetan sama ucapan teman-teman. Kalau ada orang banyak nanya, jawab aja. Udah aja. Pagi-pagi. Ketika kalian masih belajar berbicara, orang tua itu sangat luar biasa semangatnya mengajarkan kalian berucap apapun itu. Kalian lagi ngomong itu ibu kalian langsung dek bilang bunda. Ayahnya dari ruang tamu langsung datang ke kamar. Adik bilang ayah. Bunda tadi mau ke dapur balik lagi ke kamar. Adik bunda. Anak siapa ini? Bakal kalian bertanya berkali-kali pun akan dijawab dengan orang tua. Bunda itu apa? Oh, itu pintu. Bunda itu yang bisa dibuka ditutup itu apa? Itu pintu. Nanti nanya lagi, bunda, ini apa yang kotak? Pintu. Nanti lupa nanya lagi, bunda aku lagi membuka apa? Ini pintu. Yang dibuka ditutup pintu. Enggak. Terlalu bersemangat kamu ya, terlalu menjiwai. Enggak. Dijawabnya penuh lembah. Ini pintu sayangku. Enggak ya. Sambil dulu, ini pintu sayang. Pintu ya, jangan nanya lagi ya, gitu. Penuh dengan kasih sayang. Maka seharusnya kita sebagai anak, ketika sudah bisa berbicara dengan baik, berbicara dengan benar, tidak boleh berkata yang buruk. Jangan ucapkan ucapan pergaulan ke dalam rumah. Ibunya mau pergi ke pasar. Bu, lu mau kemana? Bu, gua mau sekolah dulu ya. Gua itu kalau kamu waktu kecil ngomong kayak gitu orang tua langsung gila. Waduh, kelar urusannya, ya. Maka apa? Berbicara yang baik kepada orang tua. Yang keempat, berdoa minimal sehari 5 kali. Minimal berapa? Sehari 5 kali. Ada yang hafal doa untuk orang tua? Siapa yang hafal doa untuk orang tua?
Yang paling rapi. Coba kita ucapkan bersama-sama dulu, biar yang hafal makin bagus, makin lancar. Yang belum hafal nanti ikutin biar bisa. Yuk, doa untuk orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama Sohiro. Sekali lagi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu. Adik-adik, kata para ulama, minimal paling sedikit mendoakan orang tua sehari 5 kali. Kapan aja tuh kagum sehari 5 kali? Di waktu-waktu mustajab. Dikapan waktunya? Waktu-waktu sholat. Masya Allah. Ini anak muda buat kamu. Wih. Tolong dioper. Oh, balik maju. Maaf ya, kamu bisa maju-maju. Nanti kata anak solid di waktu-waktu sholat. Ada sebuah waktu di mana kalau kita berdoa minta sama Allah, Allah akan kabul. Kata Rasulullah apa adik-adik? La yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan tertolak sebuah doa ketika kalian memanjatkannya antara azan dan iqamah. Jadi kalau habis azan, jangan ngobrol, jangan main-main, jangan bercanda, jangan ngupil. Ngupil itu dosa. Belum tahu ya? Belum tahu fakta terkini. Oke, kamu harus tahu ya. Ada sebuah fakta dan telah diteliti dengan baik dan benar. Ternyata mengupil itu dosa dia. Ada yang tahu nggak sih? Belum ada yang tahu. Oke, kalau masih tahu ya. Ngupil itu dosa. Gimana dosanya? Kalau habis ngupil, dikasih teman. Dosa, ini dosa. Tapi kalau ngupil dong dosa nggak? Enggak ya. Jadi jangan dipraktekin ya. Oke, itu bercanda ya. Jadi setelah azan, jangan bercanda. Apa yang kita lakukan setelah azan? Angkat tangan berdoa. La ilaha illallah. Doa dulu setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Dan seterusnya. Kalau sudah selesai ngapain Agung? Doakan orang tua. Gimana doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, sudah hafal? Baik, sekarang yang terakhir. Mau yang terakhir atau ada lagi? Yang terakhir aku udah capek.
Baik, yang terakhir apa nih? Segera meminta maaf kepada segera meminta maaf saat melakukan kesalahan. Yang terakhir nih adik-adik. Apa? Segera meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Contoh nih. Dan ini biasanya terjadi sama anak laki-laki. Anak laki-laki itu suka ngeyel kalau dibilang betul. Dapat dari ayahnya hadiah sepatu baru, bola baru, wih, senangnya bukan main. Habis nonton film Subasa, habis nonton film Simadul, wih, yes, dapat bola baru guys. Ibunya udah bilangin deh, jangan main bola di dalam rumah, nanti kena kaca, kena jendela, kena lampu, kena TV. Ibunya masuk ke kamar, yes, ibu ada, ditaruh bolanya, sedangkan hadirinta, udah belum? Belum. Udah? Belum. Tungguin ya. Kena jendela, kena lampu, wah, punya anak ibu suka bener ya. Pernah nggak kalian ngerasain apa yang dibilangin orang tua itu jadi kenyataan? Kenapa sih itu biasanya? Di antaranya adik-adik, karena orang tua itu berpengalaman. Bola kan mantul-mantul ya. Ya jelas kalau kalian main di ruang tamu kena macam-macam. Maka dari itu jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Datangi bunda kalian masuk ke dalam kamar. Bunda, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ayo nak masuk. Bunda. Iya. Boleh. Ya. Benar. Serius. Jadi. Ini anak punya semua sih. Iya. Bunda gak marah. Benar. Ini terlalu ekspresif. Ya udah, kamu mau ngomong apa? Terus? Adik-adik, kira-kira bundanya marah enggak? Marah enggak? Tiba-tiba ternyata sang adik sudah memegang sebuah hadis agar bundanya tidak marah-marah. Hadisnya apa? Wis. Udah pernah hafal. Bunda, jangan marah. Dok, jangan marah. Bagimu, Masya Allah anakku. Bunda gak marah kok. Bunda gak marah kan? Iya, Bunda gak marah nih sekarang. Lehernya patah, enggak lagi lurus, cuma lu kencang masuk. Lain kali ya.
Lain kali jangan gitu ya. Udah. Capek alunya teriak. Baik. Adik-adik, aku mau cerita terakhir. Cerita tentang seseorang yang pernah didoakan orang tuanya dan doa orang tuanya Allah kabulkan. Orangnya masih hidup dan dia bercerita. Adik kenal nggak? Namanya adalah Masya Allah. Kok kalian tahu sih? Adik berikan. Siapa namanya? Namanya adalah Syekh Sudais. Dulu beliau adalah anak-anak seperti kita. Sekarang enggak, udah bukan anak-anak lagi. Beliau menjadi imam besar Masjidil Haram. Imam besar Masjidil Haram di Mekah. Yang biasanya dikaji ke Agung cuma melihat beliau di YouTube. Alhamdulillah kemarin ketemu live saat sholat tarawih. Masya Allah. Kamu siap deh 1 juz sehari. Tapi nggak siap juga sih. Lama banget. Tapi suaranya merdu gitu. Aduh, Masya Allah. Dan adik-adik harus tahu, orang-orang yang menjadi imam besar Masjidil Haram itu kriterianya ketat. Gak boleh orang Sunda yang gak bisa ngomong fa, gak boleh orang Jawa yang gak bisa ngomong a. Ada orang Sunda di sini? Ada. Nah, kakek buyut kalian, ya, biasanya kakek buyut kalian, mereka tuh gak bisa ngomong f. Makanya kalau lagi baca surat Al-Fil gitu ya, itu agak lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka ashabil fil. Apa artinya Pak? Fil. Sama nggak bisa ngomong Z. Z berubah jadi ja. Ijazah anak sekolah di Papua. Ijazah. Apa ini ijazah? Yang jelas turunannya enggak ya. Keturunannya udah jauh gitu ya. Insyaallah udah enggak. Orang Jawa ada adik-adik. Katanya ini diajarin sama guru-gurunya begitu. Orang Jawa itu nggak bisa ngomong a. Mereka diganti sama gurunya. Kalau nggak bisa a, ngomongnya nah. Akhirnya jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin apa Bapak Imam? Ngalamin kecelakaan. Ngalamin apa? Ya, gak bakal itu bisa jadi imam besar Masjidil Haram. Tapi gimana ceritanya saya sudah kok bisa? Yuk kita lihat ceritanya. Dulu, waktu beliau masih kecil, mungil, suka mobil. Iya. Emang anak kecil suka mobil kan? Jangan kan anak kecil, bapak-bapak ibu juga bersuka. Beliau pernah ibunya mau kedatangan tamu. Apa yang ibu-ibu lakukan kalau mau kedatangan tamu? Masak. Rapi-rapi, bersih-bersih. Ini mainan, jangan nanti berantakan, nanti keinjak kamu patah, nangis kamu. Nah, ibunya saya sudah habis masak, makanannya baru matang, ditaruh di atas mie. Lalu kemudian terakhir dikasih topping bumbu. Saya sudah ngeliatin lagi di luar main sama tanah, main sama pasir. Ibu kan boleh apa itu? Akhirnya dia ikutan, diambil pasir, dia datang ke tempat makanannya, ibunya lagi gak melihat. Masakan baru matang, tamu sudah mau datang, ditaburin pasir. Enak nggak? Enak. Ada kriuk-kriuknya. Iya. Pernah nyobain nggak? Nasi goreng pasir.
Mama nggak pernah juga, nggak mau. Nah, ketika ibunya melihat adik-adik Sukesnya lagi naburin pasir, ketika ibunya melihat, ketika sang ibu menyadari, marah gak ibunya? Marah tidak? Marah luar biasa. Langsung ibunya teriak, sana kamu pergi ke Madinah Lorong, sana kamu pergi ke Madinah Lorong. Semoga kelak ketika kamu besar, kamu menjadi pembesar Masjidil Haram. Sambil marah, didoainya yang baik, Bang. Beda sama ibu-ibu di luar sana. Kalau lagi marah suka ngomongnya aneh-aneh. Dasar kamu kodok. Apa ibuku? Dasar kamu ibuku. Dasar kamu batu. Maka jangan sampai orang tua mendoakan keburu, segera minta maaf. Karena di antara doa-doa yang akan Allah kabulkan adalah doa orang tua untuk anak. Baik, anak solihah bersiap hak hip hop hep hop hip masih ketahuan jarang ikutin kajian bersama Pak Agung, apa pipitnya nggak lancar, minimal sehari 3 kali. Gimana aja tuh Kak? Baik, Kak mau bagi-bagi hadiah lagi boleh? Oke, ciluk Mbak. Oh, hadiahnya masih banyak adik-adik. Baik. Loh, tadi tas yang di sini mana? Sini. Pinjam tasnya. Pinjam dulu. Ya, kamu mau isiin sesuatu? Iya. Udah dipinjemin ya. Ini buat kamu. Ada lagi yang mau? Kalau mengirim tas terlambat. Ada mana aja. Baik, lomba duduk rapi. Yang paling rapi. Oke, pertama, kalau mau kasih hadiah ini ada berapa nih Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau kasih apresiasi anak-anak solih dan solihah yang hari ini sudah mencatat kajian. Karena apa? Kalau nggak mau kalian dengerin aja ceritanya. Nanti nyampe rumah kalian bingung. Tadi belajar apa sama kalian Tayo? Tayo mana habis ya? Iya sama Kak Tio. Lupa. Maka bicara. Nanti kalau kalian lupa, bunda tadi aku lupa. Nyatet loh bun. Iya. Nih pertama nih bun, kata Agung nggak boleh ngomong nggak boleh mengecap, nggak boleh bentak-bentak, teriak-teriak. Berbicara yang baik, berdoa minimal sehari 5 kali. Yang terakhir segera minta maaf kalau berbuat kesalahan. Ada yang mencatat hari ini? Oke, catatan terbaik akan kami berikan hadiah. Mau laki-laki dulu atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Karena suara laki-laki lebih banyak dan lebih kuat, maka kami pilih perempuan. Mau laki-laki atau perempuan? Oke. Karena kami laki-laki, maka kami pilih perempuan. Oke, lomba duduk rapi. Baik, yang merasa laki-laki dan mencatat kajian, akan catatannya kasih yang bagus. Catatan terbaik yang akan berikan hadiah.
Ada dua hadiah lagi. Siapa yang mau hadiah? Lagi. Pertanyaan. Oke, aku akan kasih waktu 2 menit. Hafalkan poin-poin yang sudah kamu catat beserta nama-namanya. Nanti yang bisa menjawab akan kami berikan hadiah. Mulai dari sekarang. Yes. Oke, sudah. Sudah hafal belum? Kamu hapus ya. Kamu hapus. Sudah siap? Pertanyaan pertama, tutup bukunya. Yang sudah dapat tidak ditunjuk lagi ya. Jadi kasih yang belum. Oke? Pertanyaan pertama adalah untuk anak-anak TK. Masya Allah. TK, banyak anak TK di sini ya. Oke. Untuk anak-anak TK, rapi. Pertanyaannya adalah siapa yang hafal doa untuk orang tua? Rapi dulu. Yuk, rapi. Hitungan ketiga angkat tangannya. 1, 2, 3. Pemuda. Kamu di situ? Sini maju. Sini. Yang ini sorry. Gak apa-apa pelan-pelan. Ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Zaid. Nama panjangnya siapa? Dede. Gimana? Nama panjangnya siapa? ZAYD. Zaid ZAYD. Zaid, kamu masih TK? Ya, anak-anak TK kalau menjawab karena suka random. Enak aku. Baik, Zaid, kamu tadi maju katanya hafal doa orang tua, betul? Oke, coba doa untuk orang tua itu gimana bunyinya? 1, 2, 3. Oh, Birli waliwan hidayah Masya Allah. Kalau artinya ya Allah.
Terus ampunilah. Oke, nggak apa-apa. Dapat hadiah karena sudah berhasil menjawab sesuai pertanyaan kami ya. Ini yang laki-laki ini nih. Nah, yang laki-laki gambarnya astronot. Iya. Barakallahu Zaid, boleh duduk kembali. Nah, selanjutnya sekarang untuk anak-anak TK atau SD. Baru untuk anak SMP. Ada yang SMP di sini? Ada SMP beberapa tahun kemudian ya, insya Allah. Baik, untuk yang SD, pertanyaannya adalah siapakah nama seorang ulama yang kalau bicara dengan orang tua bicaranya bisik-bisik, bicaranya pelan-pelan, yang rapi, hitungan ketiga yang tahu jawabannya angkat tangan. 1, 2, 3. Pemuda. Maju. Kamu. Masya Allah. Kita tanya nih anak muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Zahi. Zahi nama panjangnya siapa? Zahi Muhammad Farasulis. Salah. Coba diulangi. Nama panjangnya siapa? Zahi. Keren. Oke, udah tahu dia ya. Jadi nama panjang beda sama nama lengkap adik-adik. Kalau nama lengkap, contoh Kak Agung Prasetyo Priambodo Susilo Bambang Yudhoyono Mulyono ya. Panjang banget ya orang Jawa. Tapi kalau misalnya nama panjang Agung gitu, Zahi pinter. Pernah ikut kajian sebelumnya? Oh enggak pernah. Oke, Zahi, tadi Agung bertanya, siapakah nama ulama yang kalau bicara sama orang tuanya bicaranya bisik-bisik? Siapa? Muhammad Ibnu Sirin. Muhammad Ibnu Sirin. Betul. Alhamdulillah, karena Zahi berhasil menjawab ini buat kamu. Jangan lupa kalau diberikan hadiah ucapkan alhamdulillah. Zahi, karena kamu berhasil menjawab ini buat kamu, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, jangan cuma alhamdulillah adik-adik. Kata Allah apa, kata Rasulullah apa? La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak disebut dia bersyukur kepada Allah kalau nggak bersyukur kepada manusia. Jadi habis alhamdulillah bilang terima kasih. Ini buat saya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, yang ketiga, jangan lupa mendoakan orang yang memberi hadiah. Gimana mendoakannya? Dari apa? Jazakallahu khairan. Ya, kalau laki-laki yang ngasih apa doanya? Jazakallahu khairan. Coba ajarin teman-teman pakai mic-nya. Gimana doanya? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Apa artinya? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini buat kamu. Alhamdulillah. Terima kasih. Gak mau? Ya udah. Jangan yang terakhir doa. Jazakallah. Alhamdulillah. Boleh duduk silakan. Baik. Oh udah ngembaliin mic-nya. Dah. Oke, alhamdulillah adik-adik. Kenapa? Hah? Apa ini? Hadiahnya sudah hingga mau. Buat aku. Nih buat kamu nih, alhamdulillah. Barakallahu. Sip. Selanjutnya alhamdulillah adik-adik kita sudah berada di penghujung acara. Pak Agung berpesan kepada kalian ya. Yang terakhir kita sudah belajar dan tugas kita setelah belajar adalah mengamal
Nah, jadi jangan ada lagi yang di rumah suka teriak-teriak atau mengucapkan ucapan yang menyakiti perasaan orang tua. Yaudah yuk, sekarang kamu mau hitungan ketiga semuanya duduk rapi, masukkan alat tulisnya ke dalam tas, dan Kak Agung mau satu orang minimal mendapat atau mencari 2 sampah. Cari di bawah kalian, satu orang cari 2 sampah. Kemudian nanti ketika kalian keluar dari masjid, kalian buang sampahnya di tempat sampah. Ya, kantongin dulu. Sampahnya dikantongin dulu. Nanti kalau sudah keluar baru. Yuk, hitungan ketiga semua rapi. 1, 2, 3. Lomba duduk rapi. Yuk, kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, selanjutnya bagi yang sudah dijemput datangnya ayah bundanya, bagi yang belum tetap tunggu di sini, jangan kemana-mana ya. Aku lupa lihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.